Halo teman-teman semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Hari ini kami ingin menceritakan kepada kalian semua tentang kisah Roro Jonggrang. Sebelum itu, aku ingin memberitahukan kepada kalian semua sedikit gambaran dari cerita Roro Jonggrang. Roro Jonggrang adalah kisah legendaris dari Jawa yang berkaitan dengan Candi Prambanan. Roro Jonggrang adalah seorang putri cantik yang dilamar oleh Raja Ambisius. Namun, Roro Jonggrang hanya akan menerima lamaran tersebut jika Raja berhasil membuat 1000 candi dalam satu malam. Kira-kira, apakah Raja tersebut akan berhasil membuat 1000 candi dalam semalam? Mari, dengarkan cerita ini bersama kami. Kisah bermula pada abad ke-9 di kerajaan Mataram kuno. Ada sebuah kerajaan bernama Prambanan yang dipimpin oleh seorang raksasa namanya Prabu Baka. Walaupun Prabu Baka seorang raksasa, tetapi ia adalah seorang raja yang penuh bijaksana dan baik hati. Ia juga memiliki seorang putri yang amat cantik, namanya Roro Jonggrang. Nah, keadaan pada saat itu tidak baik-baik saja, karena ada satu kerajaan bernama Kerajaan Pengging yang sedang gencar melakukan perluasan wilayah dengan cara menguasai kerajaan-kerajaan sekitar. Tentu hal itu menjadi ancaman bagi kerajaan Prambanan. Pada saat itu juga, Kerajaan Pengging dipimpin oleh seorang raja muda yang kuat, sakti, dan tampan rupawan. Namanya Bandung Bondowoso. Disebutkan pula dalam versi lain, Bandung dan Bondowoso adalah dua orang yang berbeda, yaitu Bandung adalah rajanya dan Bondowoso adalah nama dari pengikutnya, yaitu Bondo dan Woso. Beberapa saat kemudian terjadi perang antara dua kerajaan tersebut. Nah, pada saat itu kerajaan Prambanan yang hampir kalah dibantu oleh raja mereka, yaitu Prabu Baka. Yang dimana pada saat itu Prabu Baka menggunakan kekuatan saktinya dan berhasil mengalahkan kerajaan Pengging. Bandung Bondowoso yang tahu pasukan yang kalah tentu saja nggak terima, dan dia dengan segera menggunakan kudanya untuk menuju ke tempat perperangan. Perjalanan, ia melewati suatu hutan yang angker yang banyak dipenuhi oleh roh-roh jahat. Nah, pada saat di perjalanan tersebut, dia diganggu oleh salah satu jin terkuat di sana. Jin tersebut menghancurkan pohon di depan Bandung Bondowoso, dan pohon tersebut menimpa dan membunuh kuda Bandung Bondowoso. Lalu, jin tersebut mendatangi Bandung Bondowoso. Hahaha, manusia lemah. Apa kau pikir kau akan selamat setelah memasuki hutan ini? Nah, merasa tertantang, Bandung Bondowoso pun melawan. Hei kau setan kecil, mari kau akan kukalahkan kau. Nah, setelah itu terjadilah peperangan antara mereka berdua. Mereka berdua saling beradu ilmu sakti. Dan pada akhirnya Bandung Bondowoso berhasil mengalahkan jin tersebut. Dan ketika hendak membunuhnya, jin tersebut berkata, Ampun, jangan bunuh aku. Bandung Bondowoso pun menjawab, untungnya jika aku membandungkannya, aku akan menjadi pelayanmu. Itu adalah ucapan dari sang jin. Mendengar hal tersebut, Bandung Bondowoso merasa, wah, kesempatan emas nih. Dan akhirnya ia menyetujui untuk tidak membunuh jin tersebut. Nah, kemudian mereka pun bersatu menjadi satu entitas, dan dimana jin tersebut tinggal di dalam diri Bandung Bondowoso. Kemudian Bandung Bondowoso pergi dengan cepat menuju ke daerah peperangan. Akhirnya bertemulah Prabu Baka dan Bandung Bondowoso. Mereka berdua mulai berperang dan beradu ilmu sakti. Tapi sayangnya, Prabu Baka harus kalah dan tewas di tangan Bandung Bondowoso yang sudah mendapat peningkatan kekuatan dari sang jin. Kemudian, seorang prajurit yang masih hidup kabur dan datang ke kerajaan Prambanan, memberitakan bahwa kerajaan Prambanan sudah kalah dan Prabu Baka telah tewas. Mendengar hal tersebut, Roro Jonggrang sangat sedih hatinya dan harus kehilangan ayah tercinta.
Pas itu juga datanglah Bandung Bondowoso. Nah, pada saat itu Roro Jonggrang tidak tahu siapa itu Bandung Bondowoso, dan Roro Jonggrang pun jatuh cinta pada pandangan pertama. Begitu pula dengan Bandung Bondowoso. Kemudian prajurit yang selamat itu memberitahukan kepada sang putri bahwa orang di depannya, yaitu Bandung Bondowoso, adalah orang yang telah membunuh Abu Bakar. Dengan hal tersebut, sedihlah hati sang putri, dan akhirnya dia memutuskan untuk tidak mencintai pria itu lagi. Nah, Bandung Bondowoso pun kemudian melamar sang putri, tetapi Roro Jonggrang menolak permintaan tersebut, meminta waktu untuk berpikir. Nah, pada sore harinya, Roro Jonggrang mendapatkan ide, yaitu akan menantang Bandung Bondowoso untuk membuatkan 2 sumur dan 1000 candi dalam waktu 1 malam. Setelah itu, Bondowoso pun menerima tantangan dari sang putri. Akhirnya, mulailah Bandung Bondowoso menggunakan kekuatan jinnya, mengerahkan pasukan jinnya untuk membuat 2 sumur dan 1000 candi pada saat itu. Nah, mengetahui bahwa candi yang dibuat oleh Bandung Bondowoso sisa 1 lagi, ia pun memiliki ide, yaitu membuat atau mengelabui cincin tersebut dengan mengira bahwa waktu sudah pagi. Dia menyuruh dayang-dayangnya untuk membakar jerami, memukul-mukul lutung, dan pada saat itu rencana dia berhasil. Suara-suara nyaring itu membangunkan ayam-ayam jantan di kerajaan tersebut, dan ayam-ayam tersebut berkokok. Dan bakaran api yang jerami itu membuat ilusi bahwa matahari telah terbit. Mengetahui hal tersebut, para jin-jin pun mulai ketakutan, dan mereka kembali ke alam jin karena mereka takut akan terbakar oleh sinar matahari. Nah, Bandung Bondowoso yang tahu ini adalah perbuatan Roro Jonggrang pun mendatangi Roro Jonggrang dan marah kepadanya. Kamu, kenapa kamu melakukan ini? Setelah itu, Roro Jonggrang pun membalas, aku tidak mau menikahi kamu. Kamu adalah pria yang jahat. Aku tidak suka kepadamu. Mendengar hal tersebut, sakitlah hati sang Bandung Bondowoso. Lalu, Bandung Bondowoso pun bersumpah dan mengutuk sang Roro Jonggrang. Kau telah mengkhianati cintaku. Kenapa kau tidak menolakku saja jika kau tidak mau? Karena candi ini kurang 1, kaulah yang akan jadi candi yang ke-1000. Dan akhirnya, Roro Jonggrang pun berubah menjadi patung dan akhirnya melengkapi candi ke-1000. Tamat. Nah, tadi kan kalian udah dengar cerita Roro Jonggrang. Kira-kira apa aja sih pesan moral yang dapat kita ambil? Nah, pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah kita dapat mencontoh Roro Jonggrang yang berani menolak hal yang tidak diinginkannya. Kesetiaan Roro Jonggrang terhadap kerajaan dan keluarganya. Juga bahwa setiap tindakan pasti ada konsekuensinya. Pertanyaannya, apakah nilai di kisah ini tetap relevan di zaman sekarang yang semakin modern? Jawabannya tentu saja relevan. Pesan-pesan yang terdapat di kisah ini dapat kita terapkan di zaman sekarang. Contohnya, kita dapat meniru Roro Jonggrang agar tidak takut menyarankan atau menyuarakan pendapat menurut hati nurani kita. Juga kesetiaan terhadap kelompok atau keluarga kita. Contohnya seperti jiwa korsa yang ada dalam TNI. Dan kita harus ingat bahwa apapun tindakan atau perbuatan yang kita lakukan pasti mempunyai konsekuensi, besar maupun kecil. Dan kita harus berani dan mau bertanggung jawab terhadap segala perbuatan yang kita lakukan. Karena cerita Roro Jonggrang masih relevan sampai di zaman sekarang, pertanyaan yang muncul adalah bagaimana cara melestarikan nilai-nilai tersebut? Kita dapat melestarikan nilai-nilai tersebut dengan menerapkan pada kehidupan keseharian kita. Contohnya, kita harus bisa menolak hal yang menyimpang dan berani mengambil keputusan. Dan kita juga bisa menguatkan nilai-nilai itu dengan kita mengikuti kegiatan kelima sekolah agar bisa membentuk karakter yang baik berdasarkan ideologi negara kita. Mungkin itu saja podcast dari kami. Sampai jumpa. Dadah.